Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 1D kelompok Sadewa. Sadewa sendiri diambil dari tokoh pewayangan kuno yang berarti tangguh dan pintar. Kali ini kita akan menganalisa tentang kesalahan iklan yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo Bonas bikin belanja sampah Nasbu kalapan. Halo Bonas 12 Dah flash deal 12 tuh setiap hari Rupiah untuk semua orang Karena tersentuh halunya Halo Bonas Bukalapak. Di iklan Bukalapak, saya menganalisa beberapa bagian yang menurut saya melanggar pasal-pasal di Kitab Kaki, seperti melanggar 1.4 pencatutan harga, 1.9 kekerasan, 1.10 keselamatan, 1.25.1 kecantuman persyaratan, syarat dan ketentuan berlaku, 1.26 pornografi dan pornografi, 3.2 perempuan, 3.3 gender, 3.10 pemeran yang mirip dengan tokoh internasional atau internasional. Iklan ini juga melanggar salah satu pasal yang ada di UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni pasal 9 poin A, yaitu barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu, dan pasal 17 yaitu mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa. Dan juga telah melanggar poin yang ada di UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pasal 48 poin E mengenai perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Baik, kita lanjut ke iklan selanjutnya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hebat ya Nisa, hafalannya sempurna. Nis, kok kamu bisa sih hafalin semua juz amanya? Karena kepalaku dingin. Kepala dingin? Maksudnya? Jadi, waktu itu ibuku baru pulang dari pasar. Tiba-tiba ibuku ngerasain sesuatu yang aneh. Kata ibuku, Kok dingin ya? terus ibuku kaget. Ternyata ada aku lagi duduk di depan kulkas. Ibuku langsung nanya, Kak, ngapain di depan kulkas? lagi dinginin kepala, Bu. Dinginin kepala? Habis aku sebel. Lagi fokus hafalin hafalan, adik malah ganggu mainin rambutku. Kata dia, aku mau mainin rambut kakak sampai maghrib. Lah, sampai maghrib? Dengar itu, aku jadi kaget. Hah? Main rambut sampai maghrib? Ibuku kaget lagi. Ayahku ikutan kaget. Batman juga kaget. Batman? Batman, kucing aku kaget. Terus, karena udah sebel banget, kepalaku berasa gerah. Aku jadi pengen teriak. Ibuku datang. Ibuku bilang, Adek, mainnya nanti dulu ya. Sekarang kita bantuin kakak untuk hafalin juz amanya. Kak, dinginin kepala dulu ya. Pakai shampoo Lifebuoy mentol dingin. abis itu kita hafalin hafalan bareng-bareng deh. Kata ibuku, Kalau kepala kita dingin, hati jadi sejuk, hafalan jadi gampang masuk. Dinginkan kepala, sejukkan hati. Baru sampo Lifebuoy anti ketombe mentol dingin. Terlihat pada video tersebut bahwa iklan Lifebuoy Shampoo melakukan pelanggaran tidak mencantumkan bukti bahwa produk dapat mendinginkan kepala ataupun membuat menjadi mudah menghafal juz amma, yang mana melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia pada pasal 1.5 garansi karena jaminan pada iklan harus dapat dipertanggungjawabkan. 1.27 manfaat produk karena iklan tidak boleh menambahkan manfaat di luar kemampuan produk. 1.29.3 halayak anak karena iklan tidak boleh mengklaim manfaat produk dapat mempengaruhi kepandaian. 1.29.8 halayak anak karena iklan tidak boleh memberi fantasi yang mendorong anak untuk mempercayainya sebagai suatu kebenaran. 2.7.3 kosmetika dan perawatan tubuh karena iklan tidak boleh menawarkan hasil di luar kemampuan produk perawatan tubuh. Pelanggaran kedua yaitu iklan memperlihatkan penggunaan kerudung yang tidak benar. Maka melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia pada pasal 1.7.1 agama dan budaya karena iklan dilarang mengeksploitasi hal-hal yang berhubungan dengan agama. Kedua pelanggaran tersebut juga melanggar UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4
Poin C. Hak konsumen mendapatkan informasi yang jujur mengenai jaminan barang. Pasal 8 poin F. Pelaku usaha dilarang memberi janji yang tidak sesuai. Pasal 9 poin K. Iklan dilarang mengandung janji yang belum pasti. Pasal 10 poin B. Pernyataan dalam iklan mengenai kegunaan suatu barang dilarang menyesatkan dan melanggar UU RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Pada pasal 36 ayat 6, isi siaran dilarang mengabaikan nilai-nilai agama. Dan pasal 46 ayat 3 poin D, iklan dilarang melakukan hal yang bertentangan dengan nilai agama. Mari kita lanjut pada iklan berikutnya. Kualitas produk lokal boleh diadu, dibeli lokal. Kualitas produk lokal boleh diadu, dibeli lokal. Kualitas produk lokal, dah. Cek diskon spesial jutaan produk dibeli lokal. Dalam iklan Tokopedia X Shop tersebut terdapat tanda asteris dan syarat dan ketentuan yang sangat kecil dan tidak diberi penjelasan. Hal ini melanggar etika periwalian Indonesia 1.3 tanda asteris 1.3.1 1.3.2 tanda asteris harus benar terbaca oleh halayak 1.25 syarat dan ketentuan 1.25.1 1.25.2 pernyataan syarat dan ketentuan berlaku harus benar terbaca oleh halayak. Selanjutnya dalam iklan tersebut menampilkan adegan berbahaya melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia pasal 1.9 kekerasan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan kekerasan ataupun memberi kesan membenarkan tindakan kekerasan. 1.10 Keselamatan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan keselamatan dan kekerasan. 4.2 Media televisi. 4.2.3 Dramatisasi adegan berbahaya. Poin A dan B, iklan yang menampilkan adegan berbahaya wajib mencantumkan peringatan adegan berbahaya, jangan ditiru. Selanjutnya, iklan tersebut melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 92 Ayat 3, membahayakan keselamatan dan ketertiban umum serta keselamatan perorangan. Selanjutnya, dalam iklan tersebut melanggar Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 35 Ayat 5. Poin B, menonjolkan unsur kekerasan. Pasal 35 Ayat 6, isi siaran dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan mengabaikan nilai-nilai agama martabat manusia. Selanjutnya melanggar etika pariwara Indonesia 1.16 kesaksian konsumen 1.16.2 kesaksian konsumen tidak boleh dikelebih-lebihkan 1.16.4 kesaksian konsumen harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh konsumen tersebut. Selanjutnya iklan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 poin I. Pelaku usaha dilarang tidak memasang label atau membuat penjelasan lebih lanjut. Pasal 9 poin K, pelaku usaha dilarang menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Pasal 10 poin D, pelaku usaha tidak boleh membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Mari kita lanjut ke iklan selanjutnya. Rumah Anda telah dikepung. Ya pemirsa, kita lihat saat ini nampaknya pasukan sudah siap untuk menyerang. Nggak takut. Sedrama apapun serbuan air dari luar, Aquaproof tetap melindungi rumah Anda seluruhnya. Dalam iklan tersebut masih terdapat beberapa pelanggaran seperti pada kitab EPI yang melanggar pasal 1.2 tentang bahasa, 1.2.2 yang mencantumkan nomor 1 pada kata nomor 1 pelopor dan nomor 1 pilihan terbaik, 1.9 yang masih terdapat adegan kekerasan, 1.29 halayak anak, 29.2 yang masih terdapat adegan anak di tengah adegan kekerasan. Iklan ini juga melanggar 3 pasal pada UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu pasal 4 tentang hak atas konsumen, pasal 11 menyatakan barang atau jasa memenuhi standar tertentu, dan pasal 17 melanggar etika periklanan, dan melanggar poin pada UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pasal 48 poin D pembatasan adegan kekerasan, dan poin E perlindungan terhadap anak-anak. Baik, kita lanjut ke iklan selanjutnya. Pilih deterjen apa ya? Ada Rizzo Saksi Red. Cuma 1000 isi lebih banyak. Beli 6 gratis 1. Sensasional. Berdasarkan video tersebut, terdapat beberapa pelanggaran iklan. Pertama, menurut Kitab Etika Pariwara Indonesia. 1. Informasi yang tidak transparan mengenai bonus yang ditawarkan yang dapat menyesatkan halayak. Melanggar pasal 1.2 tentang
Bahasa 1.2.3.F. 2. Ketidakpastian dalam mencantumkan harga, melanggar pasal 1.4 tentang pencantuman harga. 3. Menampilkan uang koin 1.000 yang tidak dicantumkan kata spesimen, melanggar pasal 1.15 tentang penampilan uang. 4. Transparansi dalam mencantumkan harga gratis 1 cuma 1.000 tidak sepenuhnya gratis, melanggar pasal 4.8 tentang promosi penjualan. Kemudian, iklan tersebut juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 4 ayat 3, pasal 7 ayat 4, pasal 10 tentang pelaku usaha poin 1 dan 3, dan pasal 17 tentang pelaku usaha periklanan poin kedua. Baik, mari kita lanjut ke iklan selanjutnya. Pemirsa, kita saksikan kompetisi tukang jeruk terbaik. Udin membuat Nurdin, Nutrisari dingin, jeruk peras, manis dan asamnya pas. Pemenangnya Nutrisari dingin, Nutrisari jeruk peras, es jeruk paling juara. Pada iklan tersebut, saya telah menganalisa beberapa bagian yang menurut saya melanggar pasal-pasal yang ada di Kitab EPI, Undang-Undang tentang Konsumen maupun Penyiaran. Untuk di Kitab EPI seperti melanggar 1.2 yang melanggar penggunaan nomor 1 pada iklan, 1.2.3 yang melanggar penggunaan 100%, 1.16.2 yang melanggar menegakkan kesaksian konsumen, 1.27 yang mengharuskan iklan ini menyampaikan manfaatnya dengan jujur dan bertanggung jawab, 2.5.1 yang mengharuskan iklan sesuai dengan yang disetujui Kementerian Kesehatan, 4.2.3 yang melanggar adegan dramatis tanpa keterangan, dan 4.2.4 yang mengharuskan tulisan mulai dibaca tidak dengan iklan mengenai kata sangat kecil untuk dilihat. Iklan ini juga telah melanggar salah satu poin yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni pasal 9 poin K, janji yang belum pasti. Dan juga telah melanggar poin yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pasal 48 poin C, mengenai kesopanan dan kesusilaan. Mari kita lanjut ke iklan selanjutnya. Waktunya buka! Kuman! Jangan lupa! Apa? Cuci tangan! Sebelum makan! Cuci tangan! Pakai Lifebuoy! Baru bisa makan! Sebelum waktunya berbuka, waktunya Lifebuoy! Dari video tersebut melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia pasal 1.2 bahasa 1.2.3. Dilarang menggunakan kata-kata seperti 100%, asli, murni atau yang bermakna sama untuk mengatakan suatu kandungan tanpa pertanggungjawaban. Pasal 1.7.1 agama dan budaya iklan dilarang mengeksploitasi ritual yang berhubungan dengan agama. Pasal 3.1.2 anak dalam iklan memperlihatkan anak dalam adegan yang tidak pantas dilakukan oleh anak. Pasal 2.7 manfaat produk. Iklan harus disampaikan dengan jujur dan bertanggung jawab. Pasal 2.27.1 dan 2 agama dan kepercayaan tidak boleh diiklankan dalam bentuk apapun. 4.2.4 visualisasi dalam tulisan harus mudah dibaca. 1.3.1 tanda asteris dalam iklan tidak boleh disembunyikan dan membingungkan khalayak. Selanjutnya, melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 poin C, hak atas informasi yang jelas, jujur, dan Pasal 9 poin K, janji yang belum pasti, dan juga telah melanggar Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 46 poin E, eksploitasi anak di bawah 18 tahun. Sekian dari analisa kami, semoga kita ke depannya bisa membuat iklan lebih cermat, kreatif, dan lebih tepat sasaran di masa depan nanti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.